Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasuli Mujtaba wa Habibi Murtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jami' mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan muallif hadal kitab nafa'ana Allah ta'ala bil syaril al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Susan jami' ahli maqabir hadhil qarya anna Allah taghashshahum bil maghfirati wa rahmah. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amiru an-nahyu fala ahad abra fi qawlin la minhu wa la na'am. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi,
yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatun Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan taklim kita daripada kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharain. Wal maqalatu at-tasi'ata asyarah. Uhiya ila ba'dil anbiya'i a'tini fima amartuka wa la ta'sini fima nasahtuka. Wallahu a'lamu bimuradihi. Uhiya ila ba'dil anbiya, sebagian para nabi telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabi di sini? Di antaranya Nabi Ulul Azmi, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uhya, sebagian para nabi telah diberikan wahyu. Siapa saja yang diberikan wahyu daripada sebagian para nabi di sini? Yang pertama Nabi Daud. Nabi Daud dengan kitabnya Zabur. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasalam Taurah. Nabi Isa alaihi salatu wasalam Injil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim. Jadi ada 4 nabi yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kila atini fima amartu, taatilah engkau kepadaku segala apa yang diperintahkan kepadamu. Diperintahkan pada saat itu untuk taat apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada atas dirimu. Wala ta'sini fima nasahtuka, jangan kamu mendurhakai aku dalam semua hal yang telah aku peringatkan. Ai al-murad bihi fima da'autuka ila ma fihi shalah. Dalam perintah Allah terdapat maslahat, ada petunjuk kebaikan. Jadi setiap larangan itu ada kebaikan, setiap perintah pun itu ada kebaikan yang diberikan Allah buat kita. Jadi jangan dikira nggak ada hikmahnya, semua ada hikmahnya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan, nanti di antara akhir zaman orang-orang soleh itu akan pada meninggal dunia. Jadi nanti orang-orang soleh itu baik yang pada meninggal dunia. Yang tersisa cuma ahli riyab. Ada yang pernah dengar ahli riyab apa itu? Ada yang tahu nggak ahli riyab? Belum pernah dengar. Sehingga Abu Abdurrahman nanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man haulai ahlu riyab, siapa mereka itu ahlu riyab? Ahlu riyab alladzina la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar.
Ahli riyab itu orang yang tidak menyeru kepada kebaikan, sebodoh. Nanti tanda akhir zaman, orang-orang soleh dimatikan, ulama-ulama soleh dimatikan. Itu yang ada siapa? Ahli riyab, orang yang tidak menyeru kepada kebaikan. Wala yanha anil munkar, begitu juga tidak mencegah kepada kemungkaran. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang berada di akhir zaman. Sebab kalau udah ada di akhir zaman seperti ini, rusak. Nggak ada yang menegakkan amal ma'ruf, nggak ada yang melarang orang melakukan kesalahan, diem aja udah. Padahal kita ini, kata Allah dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, kamu adalah sebaik-baiknya umat yad'una ilal khair, yang menyerukan kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Di ujung ayat kata Allah, wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita mau masuk golongan orang yang beruntung, orang itu mengajak kebaikan, orang itu mampu mencegah kepada kemungkaran, baru dikatakan orang yang beruntung, orang yang selamat dunia dan akhirat. Sebab kalau Allah udah turunkan bala, itu bukan satu orang aja. Sehingga dalam Al-Quran, dalam sebuah hadis dikatakan, walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikuna 'adzaban min 'indi tsumma tad'unahu fala yastajibulah. Nabi memasang badannya, demi jiwaku yang ada di genggaman Allah atau kekuasaan Allah. Yadun di sini bukannya tangan, kekuasaan kudratullah. La ta'muruna bil ma'ruf, aku akan benar-benar selalu mengajak amal ma'ruf nahi munkar. Walatan hauna 'anil munkar, dan benar-benar mencegah kepada kemungkaran. Au la yusikuna 'adaban min 'indi, ketika kita enggak peduli dengan amal ma'ruf nahi munkar, jangan kaget, Allah akan mengirimkan azab. Tsumma tad'unahu fala yastajibulah, kemudian kamu berdoa, bermunajat, atau mungkin beristighosah, Allah tidak mengijabah doa itu selama amal ma'ruf nahi munkar itu tidak dijalankan dengan benar. Jadi untuk apa? Wal taqum minkum ummatu yad'una ila khair, ini apa? Menegakkan amal ma'ruf itu menunjukkan bentuk iqamatul ummah. Orang muslim yang sejati, dia mengajak kebaikan. Satu, diajak ke masjid, diajak, biarin dia mau datang dulu, atau habis ke masjid dia langsung pulang, atau mungkin hari itu belum mau ke masjid, besok diajak lagi. Sehingga apa? Kebaikan itu bukan hanya untuk dirinya, siapapun diajak kebaikan buat mengantarkan namanya amal ma'ruf nahi munkar. Wa nahaituka amma fihil fasad. Kemudian dikatakan lagi oleh Imam Nawawi, di antara larangan Allah itu terdapat jalan menuju kerusakan. Jadi ketika kita, kenapa Allah memberikan larangan? Karena di dalam larangan itu terdapat kerusakan. Larangan minum khamar itu rusak ke badan. Larangan ke judi itu rusak ke ekonomi. Larangan berzina itu merusak kepada nasab. Kita lihat dari orang di dalam Al-Quran dikatakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan kamu celakai, merusak dengan dirimu sendiri. Orang yang berzina
balanya langsung, azabnya langsung. Kehormatannya rusak, nasabnya pun udah mulai rusak, ditambah lagi ada penyakit, bahkan penyakit itu sampai berkesinambungan dan belum ada obatnya, yaitu penyakit AIDS. Saya pernah menyaksikan ketika hari AIDS sedunia itu. Di situ, ini satu contoh aja. Ada seorang yang terkena penyakit AIDS, kemudian karena si suami itu dapat tugas di luar. Di saat tugas di luar di suatu daerah, dia itu berzina, bahasa kasarnya. Nggak tahu yang dia zinai itu, si perempuan itu kena penyakit AIDS. Pulang sampai rumah berhubungan badan dengan istrinya yang sah. Gak lama istrinya hamil. Setelah istrinya hamil ini si suaminya ini meninggal dunia. Badannya habis, setelah dicek ternyata terkena penyakit AIDS. Nepa dari perempuan atau nular dari perempuan yang sebelumnya dia zinai. Sehingga dokter ini khawatir kepada istrinya, ibu terakhir hubungan badan kapan? Berapa bulan yang lalu? Tolong supaya dicek, khawatir nek nular. Ternyata apa? Si istri yang gak punya salah apa-apa setelah dicek nular juga. Lahir tuh anak yang kagak ada dosa, boleh hasil pernikahan sah, lahir juga, ternyata anaknya lahir kena AIDS juga. Mau sekolah di masyarakat dikucilin, mau sekolah susah sampai pada saat itu. Kenapa? Padahal yang melakukan zinanya suaminya. Kenapa ibunya kena? Kenapa anaknya kena? Ini yang kita kembali kepada maqal wa nahaituka amma fihil fasad. Dilarang di dalam larangan Allah itu terdapat jalan menuju kerusakan. Jadi apa yang dilarang oleh Allah itu pasti ada hikmah. Apa yang dilarang oleh Allah pasti akan mendatangkan kerusakan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina atau khamar atau judi. Itu dan sejenisnya yang lainnya. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid darain wal maqalatu al-ishrun. Nasihat yang ke-20. Qila kamalul aqli ittiba'u ridwanullahi ta'ala wajtinabu sukhtihi. Qila dikatakan kamalul akli, bahwa bukti kesempurnaan akal, ittiba'i ridwanullah, orang itu mengikuti keridhaan Allah, wajtinabu sukhtihi, dan juga menjauhi apa yang dimurkai oleh Allah. Jadi kalau kita mau menasehati diri kita, di antara akal seseorang itu sudah sampai kesempurnaan. Ittiba'u ridwanillah, orang itu mencari keridhaan Allah. Segala apa yang dia kerjakan untuk mencari ridho Allah. Itu berarti tanda akal yang sempurna. Sebelum akal sehat udah ada akal yang sempurna. Pernah dengar akal sehat? Imam Nawawi udah bilang, kamalul akli, di antara akal yang sempurna, orang itu akalnya sudah mencapai kesempurnaan, ittiba'u ridwanillah, segala sesuatu
yang dia kerjakan mengikuti keridhaan Allah. Datang ke masjid, kemudian sholat, kemudian ngaji, tidak lain untuk mengikuti ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda kamalul akli, tanda akal yang sempurna. Wa kaifa wusulu ila ridwanillah, bagaimana agar sampai kepada ridho Allah. Usul itu kalau boleh diartikan segala amalan agar sampai kepada Allah, itu namanya usul. Yang pertama, mursyid. Seorang yang menuju ridho Allah itu harus punya mursyid. Apa artinya mursyid di sini? Membutuhkan teman atau pembimbing yang menemani perjalanan yang panjang. Tidak lain adalah syekh, para guru atau murabbi. Kita mau ikut suluk, nggak tarekot, nggak bisa sendirian. Harus ada mursyidnya, ada suluknya, ada murabbinya. Kenapa? Karena dari situ kita akan mendapatkan mengambil suri tauladan apa yang ada pada murabbi, apa yang ada pada teman kita. Sebab kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kunu ma'as shodiqin, dan bersama orang-orang yang jujurlah, orang-orang yang solehlah kamu sekalian. Siapa shodiqin di sini? Orang yang bersungguh-sungguh menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa di sini murabbi, bisa di sini teman yang soleh. Sebab kenapa? Dalam sebuah hadis Nabi pernah bilang, anta ma'aman ahbabta fil jannah. Kamu bersama orang yang kamu cintai di surga nanti. Bapak di sini di masjid ada teman yang Bapak cintai karena Allah. Bisa jadi dia itu yang akan yang bersama kita di surga. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika membacakan hadis ini beliau nangis, bahkan mencopot pakaian kebesaran sebagai guru. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauzi? Nanti setelah kiamat masing-masing kita akan dibangkitkan. Ketika dibangkitkan, orang yang berteman, yang bersaudara karena Allah, masing-masing mencari temannya. Ketika teman itu waktu di masjid ngaji atau berjamaah, nyari teman yang lain. Ada lagi teman yang ketika buka puasa suka bareng-bareng, nyariin temannya. Ada lagi teman ketika lagi berangkat haji atau itikaf, nyariin temannya, atau umroh, nyariin temannya. Pada saat itu mana si fulan ya Allah, yang dulu buka puasa, yang dulu sholat berjamaah, yang dulu ngaji bareng-bareng, yang dulu bahkan pernah haji bareng bersama kami ya Allah, mana? Belum aku temukan ya Allah. Dia masih ada di neraka. Jemput, izinkan jemput. Ternyata bisa menjemput orang yang bersaudara karena Allah. Sehingga Ibnu Qayyim al-Jauzi bilang, siapa saja di antara kalian yang belum menjumpai aku di surga nanti, tolong jemput aku. Ini perlunya berteman dengan orang soleh. Anta ma'aman ahbabta fil jannah wa kunu ma'as shodiqin. Sehingga dikatakan, man saddaqa fit talab jama'allahu baina ahlil adab. Kama qala Abdullah Athaillah As-Sukandari dalam kitab Al-Hikamnya. Siapa yang sungguh-sungguh mencari para siddiqin, orang-orang yang benar, maka Allah akan mengumpulkan bersama ahli adab atau para waliullah. Caranya belajar kita mencintai para waliullah, para kekasih Allah. Jadi saya pernah contohkan, kita nggak bisa mati syahid berperang
paling kagak kita mencintai orang yang berjuang membela agama Allah. Caranya gimana? Orang yang berjuang di Palestina kita bantu dengan pikiran atau mungkin dengan materi kita, mudah-mudahan sebab itu dia bisa memberikan pertolongan kepada kita. Kenapa saya katakan demikian? Dalam salah satu riwayat Nabi pernah bilang, yushfa'u syafa'ah ala thalathah. Ada 3 yang bisa memberikan syafaat: al-anbiya, al-ulama, wasyuhada. Yang bisa mendatangkan syafaat pertama para nabi, kemudian ulama, para ulama yang soleh, ulama pewaris nabi. Kemudian siapa lagi yang 3? Asyuhada, orang yang mati syahid. Wali syuhada yushfa'una sab'in, orang yang mati syahid bisa memberikan syafaat 70 golongan. Rasanya saya mah susah buat menjadi ulama, belajar mencintai ulama. Rasanya saya mah susah untuk ikut perang di jalan Allah, belajar mencintai orang yang berjuang jalan Allah dengan memberi materi atau tenaga, atau paling kagak mencintainya, jangan membenci apalagi memusuhinya. Sehingga ulama lebih awal setelah para nabi, baru ulama. Kenapa enggak orang mati syahid dulu? Jadi dalam asbabul wurudnya disebutkan, ketika orang yang mati syahid pengen masuk surga lebih awal, enggak, ulama dulu. Kenapa? Saya tahu pahala mati syahid dari ulama, bukan dari mana-mana dulu. Muliakan ulama itu. Lihat ancaman Nabi ketika orang jauh dari ulama. Ya'ti ala ummati zaman yapiruna minal ulama fayabtaliya bithalathatil baliyat yarfa'u barakat min kasbihim yusallitullahu sultanan zaliman yakhruju minad dunya bighairi iman faliyasubillah. Nanti akan datang suatu zaman lil mustaqbal, di akhir zaman nanti, orang jauh dari ulama, atau mungkin bukan hanya jauh dari ulama, bisa jadi ulama mungkin ditangkap, atau mungkin bisa jadi ulama dibunuh. Ketika perkara ini udah terjadi, yusallit yarfa'u barakat min kasbihim, Allah angkat keberkahan dari usaha mereka. Alhamdulillah. Cari nafkah dari pagi sampai malam, tapi nggak mendatangkan keberkahan, nggak punya apa-apa, cuma buat perut aja, cuma buat makan badan aja, tapi makan ruhnya nggak ada. Haji nggak ada, dunia dia cari, tapi buat makanan ruhnya tidak ada, nggak berkah. Besar tapi nggak cukup sampai nggak punya apa-apa. Bisa jadi kita sudah jauh dari ulama. Makanya kalau orang tua dulu, kalau mau lebaran, kalau mau puasa atau habis lebaran, itu dipaksa-paksain datang ke rumah kiai. Sampai ada istilah kata, kalau udah mau datang ke rumah kiai biasanya mau dapat rezeki. Sampai seperti itu. Karena kenapa? Janji Nabi ini pasti. Ketika dekat dari ulama, bisa jadi Allah kasih rezeki. Ketika jauh dari ulama, yusallitullah yarfa'u barakat min kasbihim, Allah angkat keberkahan dari usaha kita. Waliyahzubillah. Kemudian yang kedua kata Nabi, ketika jauh dari ulama, yusallitullahu sultanan zaliman, Allah kirim pemimpin, wakil-wakil rakyat, bisa jadi orang-orang yang zalim kebanyakannya. Yang paling akhir kata Nabi,
yakhruju minad dunya bi ghairi iman, keluar dari dunia tanpa membawa iman, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak terjadi pada bangsa kita atau pada diri kita. Kemudian yang kedua, wa wusulus saniyah, apabila kita belum mendapatkan mursyid, maka perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk bagi umat, dan didawamkan dengan membaca doa, dengan baca selawat doa, Allahumma dullani ala ma yadulluni ilaika, ya Allah tunjukkan kepada hamba seorang yang bisa membawa hamba kepada engkau ya Allah. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, armar'u ala dini khalili, seseorang itu kalau ngelihat agamanya dengan siapa dia berteman. Ini dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal, dalam kitab hadisnya Musnad Ahmad bin Hambal. Jadi kita kalau melihat agama dia seperti apa, dengan siapa dia berteman. Seorang udah taubat misalnya, tapi bertemannya dengan orang yang belum tobat juga, belum kita yakin. Seorang mungkin orangnya biasa aja, tapi duduknya di majelis ilmu, di masjid mulu. Dengan ustadz, dengan kiai dia dekat, bisa jadi itulah tingkat keagamaan dia. Sehingga dikatakan dalam hadis yang datang dari Imam At-Tirmidzi, khiyarukum man dzakarakum bila ru'yatuhu, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang jika dipandang maka membuatmu ingat kepada Allah. Masya Allah. Bapak ngelihat kiai, baru ngelihat kiainya aja kita langsung mengucap Rabbana, ya Allah, Masya Allah. Itu kiai ada kebaikan pada dirinya itu. Pernah jumpa seperti kiai seperti itu? Lihat kiai baru ngeliat kita, Masya Allah, hati udah tenang, langsung ingat Allah tuh, Masya Allah. Wa rubbatukum fil akhirah amaluhu, habis ngeliat ulama atau guru sedemikian rupa, semakin cinta kepada Allah. Enak ngeliat kiai kayak begitu ya. Nah, itu berarti apa? Ada kebaikan pada orang itu, sekalipun dia bukan kiai. Bapak ngelihat jamaah di sini, bukan misalnya ada salah satu jamaah tuh, kalau dia ngelihat dia aja kayak perasaan udah enak, tenang, bisa jadi ada kebaikan pada orang itu. Warubatu kepil akhirah, timbul dalam hati kita, kapan saya bisa kayak dia? Nah, saya pengen kayak dia tuh, ke masjid tepat waktu, awal waktu, sama tenaga nggak pelit, sama harta nggak pelit. Nah, itu seperti itu. Memang disuruh kalau seperti kata Nabi. Wazadun fi ilmikum mantuqhu. Kemudian apa yang keluar dari mulutnya itu bertambah ilmu. Nah, ini ulama hikmah. Jadi kalau dia mau keluar dari mulutnya itu ada hikmah, ada kata-kata nasihat yang bisa dibawa. Jadi wa ma'alamatu yurdi'illah, apa diantara orang itu atau Allah ridho kepada kamu. Jadi kalau kita mau melihat tanda seorang itu mendapat ridho dari Allah, ini dikatakan, diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu dikatakan kalimullah, orang yang dikatakan pernah berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah, kasih tahu aku apa tanda ridhomu kepada hambamu, kata Nabi Musa. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, ketika engkau melihatku ya Musa,
ada persiapan untuk taat kepadaku, kemudian menjauhkan diri dari maksiat, itu tanda keridhoanku. Jadi di antara tanda keridhaan Allah kepada hambanya, kata Nabi Musa, ketika orang itu mau taat kepada Allah ada persiapan. Bapak mau ke masjid, mau sholat, ada persiapan. Wudu dulu, habis wudu sholat sunnah wudu. Itu kata Nabi, yang berwudu wudunya bagus, Faisbagul wudu fasolah rokaatain wajibat laul jannah, wajib bagi Allah memberikan itu surga buat orang yang sholat sunnah wudu. Ditambah lagi sampai masjid, tahiyat masjid, ditambah lagi qobliyah. Itu berapa? Berarti apa? Tanda orang itu mempersiapkan untuk taat, dan diantaranya orang itu lagi mendapat ridho dari Allah. Orang mau mati aja kok udah ada persiapan. Udah siap, udah tua, udah senja 40 sampai 60, udah wayanya mau persiapkan. Kemudian apa? Dijauhkan diri dari maksiat kepada Allah. Itu diantara orang mendapat ridho Allah. Kemudian dikatakan lagi, taduku min thimari af'alihi, merasakan buah dari amalnya. Jadi dalam kitab Al-Hikam dikatakan, man wajada samratu amalihi ajilan fahuwa dalil ala wujudi qabul. Siapa saja yang memetik dari buah amalnya, maka itu menunjukkan amalnya itu diterima oleh Allah. Wa alamatuhu, bagaimana tandanya? Husulul bisyarah bizawalil khauf wal hazan. Di antara amal itu sedang diterima oleh Allah, orang itu gembira mengerjakan amal soleh. Bapak melangkahkan ke masjid, gembira, senang, bisyarah. Tadi malam sholat tahajud dengan senang hati, plong, gembira. Itu diantara amal kita sedang diterima, kata Abdul Atil Al-Iskandari. Bizawalil khauf wal hazan. Kemudian setelah gembira, hilang rasa takut. Takut apa di sini? Takut dalam perkara dunia. Bagaimana kalau saya mati dengan anak saya? Mereka yakin anak saya ini titipan Allah, harta ini titipan Allah, anak pun titipan Allah, saya titipkan ke Allah. Contoh. Wal hazan, tidak ada sedih. Itu diantaranya. Dalam perkara dunia dia nggak sedih. Kemudian yang ketiga, wal hayatu thayyibah biridho wal qanaah. Di antara orang itu mendapatkan ridho Allah, dikasih hidup yang baik atau hayatan thayyibah, penuh dengan ridho dan qanaah. Ini hayatan thayyibah ini satu makna artinya. Apa hayatan thayyibah itu? Dalam Al-Quran dikatakan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang mengerjakan amal soleh, mau laki mau perempuan, didasari dengan iman. Jadi iman ini menjadi barometer. Syarat mau dapat hayatan thayyibah, hidup yang baik, itu buah dari amal yang baik diawali dengan iman. Sebab kalau udah karena iman, karena Allah, itu tidak akan kecewa, kata Imam Ibnu Rushd. Madama lillahi tatimu wa madama li ghairi layan hatim. Yang apa-apa karena Allah akan sempurna, yang bukan karena Allah siap-siap untuk kecewa. Dasari karena Allah dulu, iman. Kalau udah ada iman, walaupun sedikit aja, ibarat lalat atau nyamuk nempel di pundak kita, kemudian ditimbang di daun timbangan, kira-kira tuh nyamuk kalau ditimbang berat nggak ke daun timbangan? Ada nggak efeknya? Atau nempel di pundak kita, berat nggak?
Tapi ketika amal bagi Allah, ketika amal walaupun itu kecil, tapi ada keimanan, diawali dengan iman, famay ya'mal mithqala dzarratin, pasti Allah akan balas. Hayatan thayyibah bisa kita dapatkan walaupun amal soleh itu kecil, ketika didasari dengan keimanan. Lalu apa makna hayatan thayyibah? Makna hayatan thayyibah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu kata Imam Ali radhiyallahu anhu, itu al-qunu. Apa al-qunu? Al-qunu artinya qanaah. Arti qanaah kata Imam Ibnu Battal, aridho biqadaillah wa taslim li amrihi ilman anna ma indallah khairun lil abrar. Orang yang qanaah dengan amal solehnya, membuahkan hayat yang thayyibah. Apa yang thayyibah? Hidup yang qanaah, ridho dengan ketetapan Allah, pasrah dengan yang diberikan oleh Allah. Ilman, dia yakin apa yang diberikan oleh Allah itu pasti yang terbaik. Ini kalau sudah berikhtiar. Wa yahtamu bil akharin, kemudian peduli dengan orang lain. Di antara kesempurnaan iman seseorang, kata Nabi, akhlak itu semakin bagus, atau dikatakan akmalul mukminin imanan ahsanuhum khuluqah. Orang semakin tinggi imannya, semakin bagus akhlaknya. Semakin tinggi ibadahnya, orang semakin tinggi akhlaknya. Semakin tinggi ilmunya, semakin bagus akhlaknya. Makanya dikatakan al-adab fauqa ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Buah dari keimanan adalah akhlak atau adab. Bapak tahajudnya rajin, ke masjidnya rajin, ngajinya rajin, puasanya rajin, tapi ada tetangga sakit gak peduli. Kira-kira bagus gak dari puasanya itu? Ahli masjid tapi ada tetangga sakit, susah gak dia tolongin? Bapak ke masjid rajin, saya contoh lagi dah. Padahal buah dari ketaatan itu akhlak yang bagus. Bapak mau ke masjid, masjidnya rajin, di saat mau ke masjid ada anak kecil mau kelelep, barang mau kelelep dia minta tolong. Saking sayangnya sama sholat berjamaah, nanti saya sholat berjamaah dulu, habis pulang sholat berjamaah baru kamu saya tolong. Tolong atau orang? Kira-kira termasuk akmalul mukminin nggak? Termasuk akhlak yang sempurna nggak? Iman sempurna nggak? Tapi ketika iman itu sudah sampai kesempurnaan, ada akhlak. Apa akhlak itu? Kepedulian. Kata Nabi, man lam yahum bi amri mu'minin falaisa minni wala ana minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan orang mukmin, dia bukan bagian dari aku pun bukan bagian dari mereka. Hati-hati. Tahajudnya rajin tapi nggak dicatat ahli tahajud, kan sia-sia, sayang. Jadi dalam kitab Makasyifatul Qulub itu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu menyebutkan, dulu ada dibilang orang penjaga sholat malam, namanya Abu Hasan. Jadi orang dikatakan ahli ibadah kalau dalam kalangan Bani Israel itu sudah beribadah kepada Allah 70 tahun atau 80 tahun. Jadi kita nih misalnya Bapak mau dibilang ahli ibadah, itu 70 atau 80 tahun itu kerjanya ibadah aja, sholat malam aja atau zikir aja. Nah di situ ada namanya Abu Hasan. Abu Hasan ini
penjaga malam, penjaga sholat malam. Suatu ketika turunlah malaikat di depan rumahnya dulu. Orang dulu itu yang namanya sumur, dulu mah sumur, bukannya WC, sumur. Sumur itu di depan rumah. Itu Abu Hasan mau sholat, mau wudu, ngelihat ada makhluk, ditanya, wahai hamba Allah, siapakah engkau gerangan? Ana malak, aku malaikat. Ada apa? Aku lagi mencari hamba Allah untuk dicatat, mengumpulkan hamba Allah penjaga sholat malam. Abu Hasan senang, wah, saya nih di dalamnya nih. Itu buku apa yang kau bawa? Besar begitu. Ini nama-nama penjaga sholat malam. Semakin gembira Abu Hasan. Jangan-jangan saya mau dikasih tahu, saya golongan yang ada di dalam buku itu. Tolong dibuka, apakah ada nama saya dalam buku itu, dalam catatan itu, buku besar itu. Setelah dibuka, nggak ada. Abu Hasan lepas. Kenapa demikian? Tolong ditanyakan. Sambil nangis tuh Abu Hasan. Dibilang, engkau memang ahli penjaga malam. Tolong sampaikan kenapa? Tapi engkau nggak peduli dengan tetanggamu, dengan saudaramu yang lagi pada susah. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan, abdi, hambaku, aku haus. Bukankah engkau Tuhanku? Betul, aku Tuhan kamu. Jemput, di situ ada rahmatku. Sebab kita ngasih orang yang kehausan, di situ ada rahmat Allah. Abdi, aku lapar. Bukankah engkau Tuhan kami? Iya betul, di situ ada tetangga saudaramu yang kelaparan. Kasih, di situ ada rahmatku. Abdi, aku sakit. Bukankah engkau Tuhan kami? Iya, di situ ada tetanggamu yang sakit. Tengokin, di situ ada rahmatku. Dibuah dari ketaatan. Semakin tinggi keimanan, semakin tinggi akhlak seseorang itu. Jadi jangan dikira. Jadi buahnya dari situ. Jangan sampai kita sholatnya rajin, berjamaahnya rajin, tetangga sakit, tetangga susah, kita nggak tahu. Bahkan mungkin udah tahu, belaga nggak tahu. Itu belum dikatakan akmalul mukminin imanan ahsanuhum khuluso. Dan belum sampai mendapat min alamati yurdi'illah, belum dikatakan orang itu mendapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wal maqalatu hadiyata wal ishrun wallahu a'lamu bimuradi. Udah ya, udah cukup ya? Hah? Udah ya? Mohon maaf lahir batin. Yang benar ilmu dari Allah, yang salah dari Mahmudi. Hanya aja ngobrol-ngobrol, nanyanya nanti sambil ngopi aja. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa fana ya karim ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa liman awsana bid-du'a wa ususan jami' ahli maqabir hadil qaryah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata mathwahum
Allahumma inna nas'alukal futuh wa rusukh wal munuh wa taubatan nasuha. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu a'lamu bimuradihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah